ini langsung saja kita panaskan tensi kita karena kita akan melihat pesawat yang datang dari arah Mil menuju ke arah Factory, Baby Moon. Iya, dan ini dia sepertinya teman-teman dari Kings sepertinya turun di area Mil ya. Observatorinya harus dikontrak sama teman-teman EVOS karena kalau gua rasa di sini Kingsnya bakal mencoba untuk mengalah mengingat dari observatory tidak ada di huni dan benar aja ternyata EVOS yang akan turun ke area observatori. Menariknya, ini benar-benar menarik yang dimana kalau season kemarin antara grup B dan juga grup C yang dimana King sendiri itu harga mati untuk observatory, tapi kali ini mereka mengambil penuh posisi daerah atas ya Bang Evo. Iya, kita mendengar bahwa memang King sendiri itu salah satu pemain yang memang atau tim yang memang selalu mengganggu teman-teman EVOS yang berada di arah observatory. Tapi kalau kita melihat di sini memang kan King seorang Kezel, Raf dan juga Dix sudah berpindah alih ke arah tim Kings Esports dan tidak bersama dengan The Prime lagi. Dan artinya kepentingan dari Kings menurut gue juga mereka harus benar-benar fokus untuk mendapatkan 20 poin. Kalaupun mereka terus mau menabrakin, gue nggak tahu ini apakah akan jadi untung untuk teman-teman dari Kings Esports atau justru malah jadi kerugian untuk tim-tim dari Kings Esports kalau melawan EVOS lagi di season ini. Ya, dan uniknya juga ternyata di area Sentosanya kali ini ada kedua tim, ada kedatangan teman-teman dari MBR juga dan TP yang memang sudah turun di area Sentosa dan kali ini kita bisa lihat POV dari seorang Heyu dan kawan-kawan yang dimana MBR juga posisinya tuh mengambil area Sentosa di sebelah kiri, sedangkan teman-teman dari TP sebelah kanan yang masih belum ada pergesekan harusnya untuk dari kedua tim tersebut dan gue rasa ini bakal menjadi satu kesatuan yang memang harus diselesaikan atau enggak yaudah back off dulu karena ini early game. Iya, ini masih early game dan masih awal banget kalau misalkan mereka ingin mencoba untuk bersinggungan dan tentu mereka masih coba untuk melakukan penyisiran di area Sentosa untuk melengkapi resource mereka menunjang nanti sampai ke zona late game. Dan tentunya kalau kita melihat ke area atau ke arah Aerowolf MBR ada YNZ yang tadi sempat juga dibahas ataupun diberikan informasi bahwa Sanya memang seorang YNZ ini adalah pemain baru yang datang ke arah tim Aerowolf MBR dan gua belum tahu role dia sebagai apa, tapi secara memang ini adalah juga salah satu bentuk yang dimana ini adalah perekrutan dari anak-anak komunitas yang memang sangat-sangat terlihat jelas ya di mata para coach kita ya. Ya, kalau nggak salah tuh aku sempat denger ya dari coachnya sendiri, Janitra. Dia bilang kalau untuk teman-teman si Winenzi nih, dari Winenzi sendiri kenapa direkrut? Karena katanya dia berhasil ngeratain teman-teman dari Bonafide. Wow, Gitu. oh begitu ceritanya. Tapi ya kalau udah dibilang begitu berarti artinya ada satu spesial mekanik individual yang dimiliki oleh YNZ dan ini sangat menjadi satu senjata mematikan juga untuk Aerowolf MBR di season sekarang. Ya, setuju. Dan ini yang dinamakan berarti teman-teman komunitas itu punya potensi bisa bermain di panggung sebesar FFML. Nah, dan kita bakal lihat dulu Bang Evor. Ini untuk di round pertama yang tentunya belum ada yang harus tereliminasi dan ini bakal menjadi alot juga mengingat kalau kita bisa bilang juga dari Kings yang ternyata masih berhuni di area Mil yang benar-benar mainnya harus pasif sepasif mungkin karena kalau kita lihat juga dari Kings sendiri tuh membuahkan hasil yang cukup baik kemarin ya. Iya, ada grafik peningkatan dari tim Kings yang memang sangat terlihat juga menjadi angin segar juga untuk Kings bisa melakukan ibaratnya pengejaran poin di grupnya. Dan kenapa nih Kings ini memilih untuk area Mil karena ya kan ini udah berbicara grup B sama grup C yang dimana kalau kita tahu area Mil itu diisi oleh teman-teman dari SES bahkan dari tim Aura, tapi karena berhubung dua tim ini tidak ada untuk malam hari ini makanya mereka memanfaatkan area Mil untuk sebaik mungkin karena juga kalau kita melihat dari hari kemarin Kings juga salah satu tim yang berhasil buya di area Mil karena secara posisi mereka tidak perlu banyak melakukan pergerakan di area Mil, mereka hanya fokus untuk defense dan ketika mereka melihat peluang ada tim-tim yang ingin mencoba untuk adu ataupun lomba lari ke arah zona selanjutnya enak banget mereka tinggal atakin di arah Bukit Mil. Ya itu dia ya, ada sedikit insight juga dan yang dimana gue juga notice bahwa teman-teman dari King sendiri ini punya potensi yang cukup pesat juga dari segi performa mereka yang dimana pemainnya mereka nih benar-benar udah bagus banget dan berhasil di-lead oleh sang kaptennya yaitu Straw Hat yang dimana kalau kita bisa lihat dari Straw Hat sendiri tuh mempunyai jam terbang yang cukup bagus dan cukup lama juga mengingat dia tuh untuk di pertama sudah join di scene Free Fire dan
kompetitifnya. Dan ini yang membuahkan hasil, dan Straw Hat membuktikan ya bahwa oke, gue mau juara sekarang. Iya, iya, Straw Hat sendiri salah satu pemain yang veteran ya, termasuk kategori veteran karena dari season awal pun dia sudah mendapatkan nama ataupun topi jeraminya sebagai satu nama yang sangat-sangat dipakai oleh seorang Mas Topi atau Mas Arthur, yang memang kalau dari segi grafik permainan dari seorang Mas Arthur juga tidak terlihat buruk, tapi juga dari segi untuk in-game leadernya, karena juga dia dulu di Boom menjadi salah satu kapten di timnya, itu juga membuktikan bahwa dia mempunyai potensi untuk melakukan yang namanya call ke arah teman-temannya ataupun timnya, dan itu bagus banget. Dari setiap move yang diambil oleh seorang Straw Hat itu sangat bisa didapatkan dan bisa mendapatkan kompon untuk melakukan satu setup defensif. Oke, tapi ternyata sudah ada pertempuran, dan itu dia kita bisa lihat juga ada satu vehicle yang sudah dihancurkan dari teman-teman Dranix kali ini, yang dimana ternyata Scooper mencoba untuk ngelok posisi dari teman-teman Dranix. Iya, ini dari Scooper, dari teman-teman First Rider melihat bahwa Dranix sendiri mendapatkan satu vehicle yang coba untuk disimpan ketika memang dari area pick yang berhasil didapatkan ataupun dikuasai oleh Dranix, ketika memang mereka ingin melakukan rotasi kedua, ketika mereka mendapatkan info box, justru malah dipatahkan oleh teman-teman dari First Rider. Dan kita akan melihat di sini ada teman-teman Kings yang langsung saja bertamu ke arah teman-teman dari Island of God. Oke, lemparan granat sudah mulai dilemparkan, tapi ternyata dari satu pantulan seorang Straw Hat nyaris saja mengenai seorang dirinya sendiri. Tapi Razor berhasil mendapatkan seorang Darkol di area pick. Tapi kita masih melihat POV ke arah dua tim tersebut, tapi sudah menjawar lagi, di mana misalkan seorang Scooper yang bakalan bertahan, bakal berjuang. Kelihatan sedikit di sana, bakal coba ditembak, tapi ternyata tidak, masih ditahan, bakal coba untuk kabur. Tapi ternyata dua First Rider rata di peringkat ke-12. Dranix yang juga justru menyusul di peringkat ke-11. Datang lagi tim yang bakal langsung coba untuk memporak-porandakan teman-teman dari Siren GPX. Tapi kalau kita lihat juga dari arah Killfit, Zixia berhasil mendapatkan seorang Limzi Baby Imbun. Ya, kali ini ternyata dari satu Bion bakal mencoba untuk melemparkan satu granatnya, dan Felix For You berhasil untuk mendapatkan satu orang teman-teman dari The Prep. Yang dimana kalau gue rasa ini pertempuran dari teman-teman Dranix dan juga First Rider. Yang kalau nggak salah berarti Dranix yang mencoba untuk ngeras ke arah First Rider, bener kan? Dan gue rasa di sini First Rider yang benar-benar masih belum mempunyai posisi yang cukup enak juga dan harus tersandwich mungkin, karena kalau kita bisa lihat dari POV sekarang itu ada GPX dan juga EOG yang mereka kuasain di area pick sendiri. Iya, dan ini gue melihat ada satu pergerakan dari Siren GPX yang dimana mereka tidak mau untuk close combat di jarak sedekat itu melawan tim Island of God. Dan satu fokus yang gue lihat dari seorang Justin sebagai kaptennya, mencoba untuk nge-call teman-temannya ke arah Rumah Sultan dan mendapatkan satu cover dari obstacle permanen di pagar Rumah Sultan. Itu menjadi satu pertahanan yang kuat menurut gue, dan itu sangat sulit untuk tim IOG bisa lebih mendekat lagi ke arah teman-teman dari Siren GPX. Dan akhirnya di sini posisi dari satu tim IOG itu benar-benar dipukul mundur dan nggak boleh dibiarkan untuk mendekat ke arah zona territorial defense yang dimiliki oleh teman-teman dari Siren GPX. Ya, itu dia, dan berarti yang kalau gue rasa IOG sekarang bermain lebih agak agresif untuk segi rotasi. Yang kalau gue lihat dari kemarin, yang dimana dia mencoba untuk mengambil area clock tower dan mereka mencoba untuk berenang di area factory, kali ini mereka bakal mencoba setup dengan penuh, bakal langsung masuk ke zona tengah, yang dimana pick kali ini sudah dihuni dan berhasil untuk meluluhlantahkan satu kompon yang ada di area pick, yang artinya berarti IOG sudah langsung masuk ke arah center of the map, dan ini sangat-sangat beresiko juga untuk tim-tim yang kemungkinan akan mencoba untuk coming dan memperebutkan dari kompon dari IOG-nya sendiri. Iya, dan kalau kita melihat di sini memang sebenarnya mereka ini sudah mendapatkan titik mereka untuk bertahan di arah kompon mereka, karena mereka sendiri mau coba buat gimana caranya bisa mendapatkan info box di arah ataupun di awal mereka turun, dan mereka ingin mencoba untuk langsung masuk ke arah zona selanjutnya dan nggak mau membiarkan kompon yang memang menjadi satu kompon krusial itu bisa untuk diambil oleh tim lain. Ya, dan kali ini kita juga udah bisa lihat ya, terjadi penumpukan di area tengah, yang dimana berarti sudah ada pembacaan zona juga dari tim-tim yang ada, yang gua rasa untuk map tengah sendiri itu sudah banyak banget untuk dihuni oleh tim-tim yang bernaung di sana. Dan EVO seperti klasik, EVO seperti biasa akan mencoba untuk bermain se-safe mungkin, bermain ya udah kita bakal masuk, begitu kita masuk ke middle game dan bakal mencoba natakin tim-tim yang berada di area tengah. Iya, dan EVOS ya sekali lagi mereka tidak ada hadangan untuk di season kali ini, karena dari segi
timnya sendiri tidak ada lagi yang mau mencoba untuk menabraki ke arah EVOS, dan EVOS menjadi satu tim yang memang sekali lagi kita bilang ini adalah untung untuk dari segi mereka untuk mendapatkan proper ataupun lootingan yang memang sangat-sangat bisa dipakai untuk di zona late game. Dan tentunya kalau kita melihat sekarang kita sudah akan melihat POV dari area pick yang dimana Arrow of MBR sudah akan terkena backstep dari Onyx Olympus yang sebentar lagi akan nabrak ke arah rumah dari Rumah Bolong. Ya itu dia ya, Onyx Olympus yang ternyata sudah masuk ke area tengah juga, yang dimana kalau gua rasa ada ada kutipan dari Sam 13 dari kapten terkuat di bumi yang kedua selain Legalot, yang dimana kalau dia bilang tuh dia akan bekerja keras banget, mengingat dia tuh harus meluluntahkan teman-teman dari Onyx Olympus. Dan kalau kita bisa tahu Onyx Olympus tuh dengan konsisten penuhnya berhasil masuk ke late game dengan sangat sempurna, kecuali untuk di match day kemarin yang lumayan sempat diras dan langsung ditabrak gitu ya sama teman-teman EVOS. Tapi kali ini kita bakal lihat di mana ternyata ada Felix Fourier yang sudah harus terkena dengan satu granat dari teman-teman MBR. Yoi, dan Onyx Olympus sebentar lagi juga akan membalaskan granatnya ke lantai 2 yang sudah ditempatkan oleh teman-teman dari AMBR, dan sudah ada lineman juga yang meledak, dan ini bakalan coba untuk diriset terlebih dahulu. Sang kapten kita Wiza kembali lagi untuk memberikan permainan dan juga satu arahan dari timnya, yang dimana Gare ternyata masih jauh, masih mengenai atap saja, tapi sudah ada lemparan granat lagi yang nyaris saja mengenai dua pemain sekaligus dari MBR, yaitu Besto dan juga Dance. Ya ini benar-benar crowded banget ya di area pick, yang dimana kalau gue rasa salah ini adalah Rumah Bolong dan ada garasinya, yang gue rasa di sini posisinya cukup sulit juga, mengingat ada 3 tim yang daerah sana, bukan hanya MBR dan juga bukan hanya Onyx Olympus, tapi ada GPX juga yang sedang memantau pergerakan dari kedua tim tersebut. Dan ini dia dari GPX yang ternyata akan juga kehalau pergangguan darinya, dan gue rasa IOG masih mencoba untuk memantau dari jauh aja. Dan ada UAV Lag Blue juga tadi Bang Ever. Iya, ada 2 UAV ya, mana UAV Led dan juga UAV senior yang lewat juga. Jadi artinya area pick ini sudah sangat terbaca oleh masing-masing tim, dan ini udah menjadi penumpukan yang sangat banyak banget tim mencoba untuk memilih area kompon yang memang ini akan menjadi satu prediksi untuk zona selanjutnya di zona ketiga. Dan tentunya di sini kalau kita bisa melihat memang dari teman-teman Siren GPX hanya mendapatkan rumah ayam saja, dan secara untuk vision juga mereka cuma hanya memanfaatkan 2 sisi dari celah ataupun lubang yang memang bisa untuk melihat secara luas visionnya antara ke arah rumah labirin dan juga ke arah rumah bolong. Ya ini tapi posisinya yang sangat tidak diuntungkan sih menurut gua nih adalah IOG, yang dimana dia posisinya benar-benar harus kelok dengan tim-tim yang bakal coming ke arah mereka. Nih wah harusnya jadi disaster sih untuk teman-teman IOG. Dia harus mencoba untuk sempurna mungkin untuk mengusir tim-tim yang bakal mencoba memperebutkan kompon dari mereka. Karena kalau kita rasa dari rumah labirin sendiri itu sangat-sangat tricky banget kalau misalkan langsung digranatin atau langsung diras begitu aja, yang dimana sebenarnya masih bisa banget jalan masuk yang bisa dimasukin oleh tim-tim lain. Iya, dan kalau kita membahas satu kompon yang dimiliki oleh Island of God sendiri, ini ada beberapa posisi ataupun yang memang menjadi sasaran empuk untuk teman-teman dari IOG, mengingat kalau misalkan memang ada tabrakan dari Onyx Olympus memang untuk langsung coba memaksakan kehendak mereka untuk mengambil rumah labirin yang udah dikuasai oleh IOG, ini akan menjadi satu tembakan-tembakan, bahkan penjuru mata angin pun juga akan terfokus ke arah rumah labirin, karena ini bakalan enak banget, karena ruang-ruang bahkan kayak pintu masuk ataupun mereka keluar masuk dari mereka fight ketika melakukan satu jump shot itu terlihat jelas banget untuk di area rumah beton, bahkan di area-area pick seperti rumah Sultan, bahkan ke rumah ayam juga. Ya ini dia ya, kalau kita bisa lihat masih 10 tim juga, 38 yang alive, yang dimana sebenarnya masih ada teman-teman dari RRQ Legalot berhasil untuk mendapatkan satu knockdown ya kali ini Bang Eko. Yo, Legalot dengan satu penggunaan double baretanya cukup menikam teman-teman dari Rimo Arjuna. Dix berhasil ternyata melakukan steal kill, dan ternyata aduh terkena satu granat dari serang Jars yang meratakan 2 pemain tersisa dari Rimo Arjuna dan pulang di peringkat ke-10. Oke, bertemu lagi teman-teman dari RRQ, tapi di sini masih coba untuk membuka gluolnya untuk juga melakukan looting ke arah mayat yang didapatkan oleh teman-teman dari RRQ ke arah Rimo Arjuna. Walaupun memang tadi ketika satu upaya yang terlihat dari RRQ itu sangat-sangat dimanfaatkan oleh teman-teman Kings, dan Kings sendiri mendapatkan 2 poin kill atas pemain Irimo yang juga sudah tersandwich posisinya. Tapi kalau ini Yoi Kezal juga sudah mendapatkan satu
Vision dengan jelas di mana seorang Jars, bahkan The Prime pun juga tereliminasi di peringkat ke-9. Oke, di mana Mr. Home memegang senjata dapeknya, langsung coba untuk ngegerus satu krono yang dimana dipasang oleh seorang Regi. Kenzo bahkan coba untuk nge-flanking dari arah patahan bawah, tidak bersadar dari seorang Mr. Home, berhati-hati, tapi seorang Frost berhasil mendapatkan granat dari seorang Mr. 05, bahkan coba untuk di follow up, tapi ternyata Frostnya kehilangan satu awareness dari arah belakang. Joy pun juga menyusul. Mr. Home berjuang sendirian, masih mampu, tapi ternyata di arah rumah sabun EVOS melululantakkan teman-teman dari RBR. Begitu juga Aero MBR dipulangkan di peringkat ke-7. Ini menjadi satu momok yang seram juga antara tim dari Siren GPX dan juga EVOS Divine. Ya, EVOS Divine yang dimana Kenzo lagi-lagi yang bermain sangat-sangat super, mencoba untuk nge-cover sebaik mungkin teman-teman EVOS yang memang lagi kesusahan di area sana. Dan gue rasa ini ada dari teman-teman RRQ dan juga Kings yang masih belum usai untuk peperangan ya kali ini Bang Efor. Posisinya dari RRQ cukup sulit. Kenapa? Karena memang sudah ditungguin banget sama teman-teman dari Kings. Dan gue rasa di sini dengan ada satunya dari posisi zona yang sudah menyusut, ini bakal menjadi posisi yang krusial juga untuk teman-teman Kings kali ini. Dan ini dia Straw Hat bakal mencoba melemparkan M79 ya kali ini. Yo, Straw Hat sudah berhasil mendapatkan 2 korban dari RRQ, tapi ternyata Felix for you udah berhasil menjatuhkan seorang Straw Hat, misalkan seorang Dix yang lagi nge-front gaming di arah belakang pohon, dan ternyata terlihat jelas oleh seorang Gare dengan SCXT-nya langsung memulangkan teman-teman Kings ke arah lobby di peringkat ke-6. Gare pun juga langsung berpindah ke arah targetnya, di mana teman-teman RRQ juga agak sedikit kesulitan karena memang zonanya tidak mendukung ke arah RRQ, dan juga ini akan menjadi perjalanan panjang untuk mereka bisa menggapai rumah beton yang sudah diisi oleh Onyx Olympus. Ya, itu dia, ternyata RRQ kali ini harus berhadapan dengan tim-tim yang memang memantau posisi dari RRQ sendiri. Yang pertama, dia mencoba natakin teman-teman dari Rimo Arjuna, tapi memang harus ter-steal kill oleh teman-teman Kings. Dan juga upayanya untuk menelantakan teman-teman Kings yang harus ternyata Kings menelan pahit banget karma Israel, yang dimana sebenarnya dia harus ditatakin oleh teman-teman dari Onyx Olympus. Dan kali ini RRQ belum sempat bernapas panjang, harus berhadapan dengan teman-teman dari Onyx Olympus yang berada di dalam zona aman ya kali ini Bang Evo. Iya, ini dari segi posisi memang ternyata juga Gare masih bisa mendapatkan satu perlihatan yang sangat jelas di mana RRQ berhasil untuk ditatakin legal pun dipulangkan ke arah lobby. Tapi kalau kita melihat di sini Azrael sudah terjatuh, misalkan seorang Lord yang lagi terjepit di geluan yang dipasangnya juga, di mana Beyond melakukan satu cover menggunakan satu double barrel, dan ternyata jump shootnya membuahkan hasil dan memulangkan teman-teman Siren GPX ke arah peringkat ke-5. Backman berjuang sendirian, bakal coba untuk bertahan di belakang pohon, tapi terlihat jelas juga bakal coba untuk dihajar, dan ternyata Beyond berhasil mendapatkan pemain tersisa dari RRQ. 3 tim tersisa dengan dimana ada IOG beserta Onyx dan juga EVOS yang bakalan coba untuk natakin teman-teman dari IOG, tapi di sini IOG mendapatkan satu patahan dan juga kompon permanen yang sangat bagus, dan ini akan menjadi langkah untuk IOG bisa langsung mendekat dan langsung saja melakukan serangan ke arah EVOS, di mana Wiza lagi pakai lagi turun, ternyata masih bisa untuk memfollow up dengan glual dipasang, di mana Abu bakal langsung coba untuk set up langsung pasang glual kartu pasang, ternyata Abunya juga udah mulai terjatuh. Lordnya itu berhasil mendapatkan 2 pemain sekaligus dari EVOS Divine, dan ternyata EVOS Divine-nya pulang ke arah peringkat ke-3, misalkan Onyx Olympus di mana Gare sudah terjatuh. Dia juga nggak bisa bertahan lebih lama, dan ini dia Buya untuk Island of God. Wow, ini dia opening yang sangat menarik banget, yang dimana ternyata pertahanan dari teman-teman IOG berhasil bahkan sampai Buya untuk di match pertama kita malam hari ini Bang Ever. Kalau kita lihat-lihat tadi benar-benar ternyata ada 3 tim yang cukup kuat. Lagi-lagi EVOS harus berhadapan dengan teman-teman